Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Raya Riaska Januarda dengan NIM S1S1 1930. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah skripsi yang berjudul tentang klasifikasi teks mining pada review produk kosmetik menggunakan metode support vector machine, yaitu dimana pembuat atau skripsi ini yaitu atas nama Hasriana Dwidayana yang merupakan senior saya angkatan 2016 dengan NIM S1S1 16078 yang merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Selanjutnya dimana yang akan mereview saya sendiri atas nama Kadek Riaska Januarda dengan NIM S1S1 19030. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas di latar belakangnya. Atas judul skripsi klasifikasi teks mining pada review produk kosmetik menggunakan metode support vector machine. Latar belakang yang pertama itu perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi sampai sekarang. Memang nyatanya sekarang zaman teknologi apapun, sesuatu yang akan kita lakukan dikaitkan dengan teknologi. Yang kedua yaitu setiap orang ingin menempatkan penjelasan mengenai produk yang akan direview. Ya, tentu saja setiap konsumen akan ingin mengetahui bagaimana sih produk tersebut, apakah produk tersebut bagus, terus apakah memiliki keunggulan ataupun kelemahan. Yang selanjutnya, hasil dari marketing research bahwa sebanyak 71% pengguna internet saat ini membaca dan menelusuri ulasan produk sebelum membeli produk tertentu. Ya, pasti saja kita misalnya sebagai pembeli atau sebagai konsumen, jika ingin membeli sebuah produk, apalagi ini produk kosmetik yang merupakan produk yang sangat harus ditahu bagaimana tentang produk tersebut. Yang selanjutnya, review produk dapat membantu menyiapkan kualitas produk. Ya, tentu saja dengan adanya review produk, maka pembeli akan dapat mengetahui bagaimana kualitas produk tersebut, keunggulan, kelemahan maupun bagaimana penilaian atas produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengguna merasa kebingungan dalam menentukan produk mana yang akan dibeli dan melihat produk unggulan di toko kosmetik. Ya, saya juga sebagai konsumen biasa, jika membeli produk tersebut kalau kita tidak melihat testimoninya, maka akan sulit untuk tahu apa produk tersebut dan keunggulan dari produk tersebut. Itu dia latar belakangnya. Jadi dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis menulis skripsi dengan judul klasifikasi teks mining pada review produk kosmetik menggunakan metode support vector machine. Oke, selanjutnya kita dari rumusan masalah atas skripsi ini, yaitu yang pertama, bagaimana kinerja dari metode support vector machine dalam mengklasifikasikan teks mining pada review produk kosmetik. Jadi di sini metode yang digunakan yaitu metode support vector machine. Nanti bagaimana kinerjanya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana polaritas konsumen terhadap produk kosmetik pada website femaledaily.com menggunakan support vector machine. Jadi maksud dari polaritas konsumen itu bagaimana sih tanggapan dari konsumen atas produk kosmetik tersebut. Kemudian pada skripsi ini juga memiliki batasan-batasan masalah. Yang pertama, data penelitiannya digunakan bersumber dari situs femaledaily.com. Jadi data-datanya itu nanti bersumber dari situs femaledaily.com. Yang kedua, yaitu proses pengambilan datanya dilakukan secara otomatis pada produk kosmetik brand Wardah kategori makeup. Jadi maksudnya otomatis itu datanya tersebut sudah ada pada produk kosmetik brand Wardah kategori makeup ini. Yang ketiga,
sistem ini hanya menangani review customer dalam bahasa Indonesia. Jadi sistem ini hanya berbahasa Indonesia dan belum ke bahasa lain. Yang keempat, sistem ini hanya membagi review ke dalam dua jenis, yaitu positif dan negatif. Jadi di sistem itu deskripsi ini reviewnya itu hanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu review negatif dan review positif. Yang kelima yaitu metode yang digunakan adalah support vektor mesin. Jadi di sini kita akan bahas mengenai support vektor mesin. Oke, selanjutnya kita tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yang pertama yaitu untuk melakukan klasifikasi sentimen pada review produk kosmetik dengan menggunakan support vektor mesin. Maksudnya klasifikasi nanti akan mengklasifikasikan sentimen atau pendapat orang terhadap bagaimana review dari produk kosmetik ini. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kualitas produk berdasarkan polaritas konsumen terhadap review produk kosmetik. Ya, dengan adanya polaritas konsumen atau pendapat konsumen atas review produk tersebut, nantinya konsumen akan mengetahui bagaimana sih kualitas dari produk tersebut. Oke, yang selanjutnya manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang penulis hendak capai dalam skripsi ini yang pertama yaitu dapat mengetahui polaritas, sentimen atau pendapat konsumen terhadap produk kosmetik Wardah pada website femaledaily.com. Yang kedua yaitu dapat memberikan kesimpulan mengenai kualitas produk kosmetik Wardah dari review konsumen lain dengan cepat dan tepat. Jadi penulis ingin bagaimana caranya sebuah sistem tersebut dapat mereview dengan cepat dan tepat terhadap produk kosmetik yang ingin digunakan. Yang ketiga yaitu dapat membantu konsumen memutuskan dan menyimpulkan produk yang akan dibeli berdasarkan review konsumen lain. Ya, jadi konsumen itu bisa juga menjadikan bahan pertimbangan untuk membeli produk tersebut. Itu dia tadi dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian sampai manfaat penelitian dari penulisan skripsi yang berjudul klasifikasi text mining pada produk kosmetik menggunakan metode support vektor mesin. Selanjutnya kita melangkah ke metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan, yang pertama itu metode pengumpulan datanya. Di sini di metode pengumpulan datanya, ia penulis menggunakan kajian pustaka dan observasi, di mana kajian pustaka tersebut yaitu dilakukan dengan mencari literatur atau sumber pustaka yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat dan membantu memperjelas teori-teori yang ada. Sumber literaturnya itu berupa buku, paper, jurnal, karya ilmiah, dan beberapa situs penunjang lainnya seperti website. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua itu ada observasi, di mana observasi itu penulis melakukan pengamatan pada website femaledaily.com untuk mengumpulkan data sekunder yang berupa data review produk kosmetik brand Wardah pada kategori makeup yang terjadi agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan hasil analisis sentimen review produk. Itu dia tadi metode pengumpulan datanya, ada dua, itu kajian pustaka dan observasi. Intinya di kajian pustaka tadi penulis mencari beberapa literatur, kemudian di observasi ini mengumpulkan data sekunder dari hasil observasi dari brand yang akan dimasukkan ke dalam sistem nanti. Kemudian metode pengembang sistemnya. Metode pengembang sistem yang digunakan oleh penulis yaitu Unified Process, yaitu mendefinisikan tahap yang pertama itu dari tahap pelaksanaan, tahap kegiatan peran pelaksana, terus hasil kerja dan prinsip yang harus diikuti. Oke, untuk lebih jelasnya dari kegiatan tersebut dapat diuraikan menjadi 4, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition.
dimana in-caption ini merupakan proses review produk kosmetik dari manfaat dan tujuan pembuatan sistem, batasan masalah yang akan diterapkan, dan pengetahuan tentang cara melakukan klasifikasi teks, pengetahuan mengenai tahapan pre-processing teks, dan mencari kajian pembuatan menggunakan TF-IDF dan proses perhitungan menggunakan support vektor mesin, serta kebutuhan non-fungsional yang berupa kebutuhan perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemudian yang kedua itu tahap elaboration, di mana di sini membuat alur flowchart sistem dan membuat perancangan sistem ini menggunakan UML yang terdiri dari use case diagramnya, kelas diagramnya, kemudian activity, sequence, dan user interface. Kemudian yang ketiga ada construction, di mana pada tahap ini nanti akan melakukan implementasi sistem secara utuh, yakni melakukan implementasi rancangan interface dan pengkodian atau coding, yaitu mulai dari tahap pre-processing teksnya, kemudian sampai pada tahap pembuatan TF-IDF dan melakukan teks menggunakan support vektor mesin. Yang terakhir yaitu tahap transition, di mana pada tahap ini difokuskan untuk melakukan testing atau pengujian pada sistem yang akan digunakan untuk klasifikasi teks, serta memperbaiki segala masalah yang muncul selama pembuatan dan pengujian aplikasi. Jadi bisa dibilang yang pertama itu penulis menggunakan in-caption tahap awalnya, kemudian elaborationnya itu tahap penentuan arti baganya, kemudian tampil interface-nya, kemudian construction itu mulai tahap pengerjaan, dan transition itu mulai tahap pengujian atau implementasi. Oke, selanjutnya kita ke waktu penelitian. Adapun waktu penelitian yang penulis gunakan untuk menyelesaikan skripsi ini, yang pertama itu tahap in-caption, yaitu di minggu pertama sampai di minggu keempat di bulan Maret. Kemudian pada tahap elaboration ini yaitu pada minggu keempat di bulan Maret sampai di minggu ketiga di bulan April. Kemudian tahap construction ini yaitu di minggu keempat April sampai di bulan Agustus minggu ketiga. Kemudian pada tahap transition yaitu dari minggu keempat Agustus sampai di minggu keempat September. Oke, di mana penelitian ini bertempat di lab CSAI jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Oke, selanjutnya yang perlu kita review lagi itu mengenai analisis kebutuhan sistem, di mana analisis kebutuhan sistem ini penulis menggunakan dua, itu kebutuhan fungsionalnya dan kebutuhan non fungsional. Di mana kebutuhan fungsional ini adapun yaitu mulai dari tahap perancangan diagram untuk menggunakan bahasa pemodelan atau UML yang biasa disebut dengan Unified Modeling Language, yang meliputi nanti kebutuhan flowchart system, flowchart metodenya, use case, activity-nya, sequence, kelas diagram, dan desain interface dari sistem. Kemudian di kebutuhan non fungsionalnya itu ada analisis kebutuhan non fungsional yang dilakukan dengan dibagi menjadi dua tahap, yaitu kebutuhan perangkat kerasnya dan analisis kebutuhan perangkat lunaknya. Oke, nanti di selanjutnya kita mulai langsung menganalisis perancangan sistem dari flowchart sistemnya. Di sini bisa dilihat bahwa di gambar flowchart sistem di sini sistem itu dimulai dari start, kemudian data review produk kosmetik, kemudian dilakukan pelabelan data. Setelah dilakukan pelabelan data, processing test, kemudian dilakukan pembuatan, kemudian diklasifikasikan, review menggunakan support vektor mesin, kemudian hasil dari klasifikasi, kemudian mendapatkan hasil klasifikasi sentimen review, kemudian sistemnya akan berakhir. Itu dia dari flowchart sistemnya. Kemudian di sini dari flowchart preprocessing yang pertama itu dimulai start, kemudian diproses data review produk kosmetiknya, kemudian menampilkan case folding, terus setelah diproses tokenisasi, kemudian normalisasi kata, kemudian stop word, kemudian steaming, yang selanjutnya convert navigasi. Setelah itu dihasilkan preprocessingnya.
Selanjutnya di sini dari flowchart pembuatan TF-nya yang pertama itu dimulai dari start, kemudian diproses data hasil preprocessingnya, kemudian ditampilkan hitung time frekuensi TF pada tiap kalimatnya. Jadi pada tiap kalimatnya itu dihitung, kemudian dihitung TF IDF-nya, kemudian hitung inverse dokumen frekuensinya, mohon maaf tadi salah, yang pertama itu start, kemudian data hasil preprocessingnya, kemudian hitung time frekuensi pada tiap kalimatnya, kemudian diproses, kemudian dihitung dokumen frekuensi atau DF, kemudian dihitung inverse dokumen frekuensinya, kemudian hitung TF-IDF, maka akan tampil data hasil pembobotan. Setelah tampil data hasil pembobotan itu maka sistem akan berakhir. Oke, selanjutnya kita langkah ke flowchart dari klasifikasi teks, dimana di sini bisa dilihat yang pertama itu start, kemudian data hasil pemobatan itu ada data testing dan data training. Data training itu ada proses, yaitu ubah hasil pemobatan ke dalam format vektor, kemudian dihitung hasil X training vektor dan nilai Y target kelas, kemudian hitung fungsi kernel linear, kemudian diproses maka akan menghasilkan nilai bobot, nilai bias dan optimum hyperplan, kemudian model klasifikasi kelas second FX, kemudian ada hasil klasifikasi, kemudian sistem akan berakhir. Itu dia tadi dari flowchart perancangan sistemnya. Kemudian di sini kita lanjut ke UML atau Modeling Language-nya. Yang pertama itu use case diagramnya, di mana di sini atur ada user. Nanti user ini akan bertindak menampilkan scraping data dari website, yaitu bisa menampilkan pelabelan data. Selanjutnya klasifikasi review produk. Selanjutnya di scraping data dari website dapat juga ditentukan input jenis produk yang akan dianalisis. Kemudian pada klasifikasi review produknya dilakukan proses yaitu preprocessing text dan ekstraksi fitur TF-IDF. Itu dia tadi dari use case diagramnya. Dari user ini dapat memproses scraping data dari website, pelabelan data, klasifikasi review produk. Kemudian di scraping data dari website ini nanti akan menampilkan input jenis produk yang akan dianalisis. Kemudian di klasifikasi review produk ini akan menampilkan preprocessing text dan ekstraksi fitur PDF. Oke, selanjutnya untuk di sini yang selanjutnya yang Modeling Language yang UML-nya yaitu activity diagram. Yang pertama yang saya akan bahas di sini itu activity diagram ambil data. Di sini ada 3 activity. Yang pertama dari user, sistem, dan website. Di mana user akan mengambil data dari website, kemudian sistem akan merequest review, kemudian dari website akan mengirim reviewnya, kemudian dari sistem itu akan menampilkan data review dari produk. Itu dia tadi dari activity diagram ambil data. Selanjutnya kita bahas activity diagram pelabelan data. Yang pertama user mengambil data dari website, kemudian sistem akan menampilkan data review dari produk. Setelah menampilkan data review dari produk, maka user akan melakukan pelabelan manual, kemudian user itu akan mengklik button simpan data, kemudian data tersebut atau pelabelan yang telah dilakukan tadi akan disimpan ke dalam database. Setelah disimpan data ke dalam database, maka sistem akan merespon dan memberikan data berhasil disimpan. Itu dia tadi dari activity diagram pelabelan data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram preprocessing. Yang pertama itu user itu masuk ke dalam aplikasi. Setelah user masuk ke dalam aplikasi, sistem akan menampilkan menu utama. Setelah menu utama ditampilkan, nanti di user akan memilih menu scraping data. Setelah
user memilih menu scripting data, scripting data akan memulai scripting data, kemudian sistem akan menampilkan scaffoldingnya, kemudian ada tokenisasi, kemudian ada normalisasi katanya, kemudian ada stop word, kemudian steaming, kemudian convert negasi sampai hasil. Yang terakhir itu tampil hasil preprocessing. Jadi ini dia proses dari preprocessing dari pengklasifikasian tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas mengenai sequence diagram. Di mana user itu mengambil data dari website dan masuk ke dalam sistem, kemudian dari sistem ini mengakses review website ini, kemudian akan dikembalikan ke sistem dan akan ditampilkan ke user. Itu dia tadi penjelasan mengenai sequence diagramnya. Kemudian di sequence diagram pelabelan data, di mana di sini user akan memilih menu scripting data, kemudian form dan scripting data itu akan dimulai, kemudian maka akan tampil halaman scripting dan data hasil scripting, kemudian akan diberikan pelabelan secara manual oleh user dan masuk lagi ke dalam sistem atau form scripting datanya, kemudian akan menyimpan data, kemudian hasilnya akan ditampilkan kepada user, yaitu data berhasil disimpan. Itu dia tadi sequence diagram mengenai pelabelan data. Selanjutnya kita lanjut ke sequence diagram preprocessing, dimana yang pertama user itu akan scraping, kemudian akan menampilkan halaman scripting data, kemudian user memilih jenis produk dan jumlah halaman. Jadi di form scripting data sistemnya akan melakukan scaffolding, yang selanjutnya melakukan tokenisasi, selanjutnya akan melakukan stop word, normalisasi kata, steaming, dan convert negasi. Selanjutnya sistem akan menampilkan hasil preprocessing kepada user. Oke, selanjutnya yang terakhir dari UML yaitu sequence diagramnya, dimana sequence diagram klasifikasinya. Yang pertama user akan memilih menu uji SVM, dimana masuk dalam sistem, yaitu ambil data review processing dan label data dari database-nya. Kemudian akan menampilkan lagi, kemudian menghitungkan nilai TF-IDF dan mengklasifikasikan SVM. Kemudian terakhir nanti user akan hasil klasifikasi tersebut akan ditampilkan oleh user. Oke, yang terakhir itu kelas diagram, dimana di sini ada beberapa kelas diagram yang digunakan. Yang pertama itu ada TB kata dasar, dimana di kelas di TB kata dasar ini yaitu atributnya ada ID kata dasar, kemudian kata dasar dan tipe kata dasar, dimana operasinya ada insert dan get. Kemudian ada kelas interface, dimana atributnya ada dimana di sini langsung operasinya display dan get. Kemudian di sini ada juga kelas TB sentiment, dimana atributnya ada ID, kata, dan sentimen. Kemudian operasinya ada insert, update, delete, dan get. Kemudian di sini juga ada kelas TB data, dimana atributnya ada ID, review, ada normalisasi, label, index, dan ini bersifat public. Kemudian operasinya ada get. Kemudian di sini ada kelas TB product, dimana atributnya ada ID, nama produk, URL, dan kategori, dimana operasi ada insert, update, delete, dan get. Kemudian di kelas ambil review ada atributnya jenis review dan jumlah review, dimana di operasinya itu ada scraping data, preprocessing, proses, get, dan post. Dan yang terakhir itu ada kelas klasifikasi, dimana atributnya itu ada review, preprocessing, hasil klasifikasi, dan operasi itu klasifikasi. Nanti dihitung di sini TF dan TF-nya, proses, check, review, dan get. Dimana ini kelas diagramnya memiliki relasi. Yang pertama TB produk berrelasi dengan ambil review, kemudian ambil review mengambil TB data, dan TB data terintegrasi dengan klasifikasi. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai hasil dari skripsi ini. Dimana
dari sistem yang telah dibuat atau dari beberapa penyebaran yang telah digunakan, baik dari kebutuhan fungsional dan fungsional dari penulis untuk membuat sistem pada klasifikasi text mining pada review produk kosmetik menggunakan metode support mesin, maka telah dibuat sebuah sistem itu dalam bentuk website, di mana di sini penulis menampilkan interface-nya yang telah dibuat tadi. Di sini dalam bentuk website, di mana yang di sebelah kiri ada form, halaman beranda, scraping data, uji SMN dan sentimbel manual. Kemudian di halaman beranda ini akan menampilkan jumlah datanya, jumlah kata dasar, jumlah produk dan jumlah kata sentimennya. Kemudian yang selanjutnya di implementasi interface ini, misalnya kita akan mulai scripting data. Yang pertama di halaman scripting data, di sini akan user akan diarahkan untuk memilih produknya. Kemudian akan dilakukan processing data, akan diproses. Kemudian di halaman scripting data ini, maka akan misalnya di sini ada pilih produknya lightning, cream lightning produk kosmetik, maka akan muncul hasil dari scripting data itu. Hasil dari scripting data itu mengenai review produk dari produk kosmetik lightning BB Cream Light, dimana di sini ada ditampilkan dalam bentuk reviewnya bagaimana, kemudian normalisasinya bagaimana, apakah dia nanti pelabelannya itu masuk ke dalam kelas positif dan kelas negatif. Jadi sistem yang dibuat ini nanti dapat memberitahu kepada user bahwa apakah komentar-komentar atau komentar-komentar yang diberikan untuk produk ini apakah berlabel positif atau berlabel negatif. Selanjutnya ini juga yang selanjutnya uji support vector mesin. Nah, ini dia dimana pada data sentimennya ini juga akan muncul reviewnya, normalisasi, kemudian labelnya. Misalnya ini, kalau misalnya dari review konsumen terhadap produk ini tidak baik, maka akan diberikan label negatif. Tapi jika review konsumen terhadap produk ini baik, akan diberikan review positif. Jadi intinya pada aplikasi klasifikasi teks pada produk kosmetik menggunakan metode support vector mesin ini, yaitu akan mengklasifikasikan apakah produk yang akan digunakan, apakah produk yang digunakan ini sudah dapat label positif atau negatif, maksudnya dari review positif atau negatif. Kemudian di sini ada implementasi algoritmanya. Di sini saya lihat implementasi algoritma yang menggunakan beberapa bahasa itu dari Java, HTML yang digunakan untuk membuat sistemnya, Oke, mungkin itu saja review mengenai hasil dari skripsi yang berjudul klasifikasi teks main pada review produk kosmetik menggunakan metode support vector mesin. Mungkin langsung saja saya akan memberikan kesimpulan. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik pada skripsi mengenai klasifikasi text mining pada review produk kosmetik menggunakan metode support vector mesin ini yang ditulis oleh senior saya atas nama Hasriana Dayana, yaitu yang pertama, di mana metode support mesin ini Oke, baik, setelah penjelasan review singkat dari saya tadi, saya akan menyimpulkan mengenai skripsi yang telah dibuat dengan judul klasifikasi text mining pada review produk kosmetik menggunakan metode support vector mesin oleh senior saya, yaitu Hasriana Dayana, yang merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Halu Oleo angkatan 2016.
kesimpulan yang dapat saya tarik yang pertama, di mana penulis menggunakan support vektor mesin ini untuk mengklasifikasikan apakah sentimen terhadap produk ini berlabel positif atau negatif. Dimana tadi saya melihat hasil uji dari sistem yang telah dibuat ini memiliki akurasi sebesar 90%, yaitu kemudian hasil uji keduanya itu akurasinya itu 80%, kemudian uji ketiganya itu akurasinya 90%. Jadi sistem ini layak untuk dapat digunakan dalam menentukan ulasan atau komentar-komentar terhadap produk kosmetik tersebut, apakah bernilai positif atau bernilai negatif. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu bahwa di sini penulis menggunakan menerapkan sistem ini dalam bentuk website. Kemudian di polaritas konsumen terhadap produk kosmetik kategori makeup brand Wardah pada website FM Daily, itu menggunakan support vektor mesin yang menunjukkan hasil yang baik, di mana dapat dilihat dari keseluruhan review dari 277 jenis produk. Jadi menurut saya skripsi ini sudah baik dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan yang saya dapatkan pada penulisan skripsi ini, yang pertama dari UML yang mungkin tadi mungkin lebih bisa diperbaiki atas tampilan dari segi tampilannya. Kemudian ada beberapa penulisan dari skripsi ini yang masih ada kesalahan atau typo. Kemudian mungkin pada tampilan user interface-nya lebih diperbaiki lagi agar konsumen nyaman untuk menggunakannya atau user nyaman untuk menggunakannya. Adapun kelebihan dari skripsi ini, yang pertama itu sistemnya dibuat sangat baik. Kemudian proses preprocessingnya dari sampai di vektor mesinnya itu sangat baik karena telah menimbulkan akurasi kurang lebih 90%. Kemudian juga penulisan juga sudah terstruktur. Dan yang ketiga, yang pastinya sistem yang dibuat telah berjalan dan sudah diuji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang review skripsi ya, klasifikasi text mining pada produk kosmetik menggunakan metode support vektor mesin. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih, dan mohon maaf bila terdapat beberapa kata yang